Bagaimana kita menyadari diri kita memiliki kapasitas sebagai leader jika atasan atau senior pada lingkungan kerja susah kita lihat sebagai Yang pertama, mentor itu tidak harus didapat dari lingkungan pekerjaan. Ya, mentor itu didapat di manapun. Ya, biasanya sih orang mendapatkan mentor dari dari lingkungan tempat dia beribadah. Ya, mungkin kalau yang Muslim di masjid, yang Kristen di gereja, biasanya kan mereka ada mentor-mentor yang membimbing mereka secara spiritual, dan itu harusnya adalah mentor-mentor yang membimbing mereka untuk menjadi seorang pemimpin. Gitu ya. Jadi yang pertama itu, jadi role model tidak harus selalu di tempat kerja. Di tempat kerja. Yang kedua, bagaimana saya tahu saya pemimpin? Sederhana, karena saya dilahirkan sebagai manusia. Itu kebenarannya ya Pak? Kebenarannya, setiap makhluk yang namanya manusia pasti diciptakan sebagai pemimpin. Itu terima dulu. Terima dulu, de facto. Terima dulu. Ya, de facto, walaupun mungkin tidak de jure tuh nggak ada suatu keputusan dari Tuhan gitu kan, tapi de factonya kemampuan kita berpikir, kemampuan kita menganalisa, ya itu sudah membuktikan bahwa tujuan kita diciptakan sebagai pemimpin. Bahkan ada yang memang menggunakan kita adalah dari jutaan sperma yang berhasil dilahirkan. Yang bertempur. Ya, itu penjelasan ilmiah kan. Ya, penjelasan ilmiah untuk membuktikan kita pemenang. Pemenang, sorry ya Pak. Maaf Pak. Pemenang ya, karena kambing juga sama kan, jutaan sperma. Oh iya, betul. Sapi juga sama. Oke Pak. Tapi yang dokter iya saya ngerti Pak. Tapi yang membuktikan bahwa kita pemimpin adalah dimanapun di daerah. Kalau ada daerah itu ada keteraturan, pasti ada manusia. Ada keteraturan. Misalnya ada tambak rapi, ya pasti ada manusia memimpin, ada manusia mengelola di sana. Jadi sadari dulu bahwa kehadiran saya sebagai manusia saja sudah menunjukkan bahwa memang Tuhan mau saya sebagai pemimpin. Nah, dari kesadaran itu, maka saya perlu belajar mengenai kepemimpinan. Nah, belajar itu dari siapa? Dari perusahaan, tentu saja dari pemimpin saya. Ya. Nah, menariknya tidak harus kita belajar dari pemimpin yang baik. Dari pemimpin yang tidak baik pun kita dapat belajar kan? Ya. Dari situ belajarnya banyak ya Pak? Belajarnya banyak. Harusnya. Pemimpin dalam pemimpin belajar memimpin pada orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Oh, kita belajar kan? Ada study case ya Pak? Ada study case. Saya tuh ingat, Bu Bet, waktu saya belajar kepemimpinan, saya punya guru, salah satu guru saya dalam kehidupan dan NLP itu namanya Bapak Saiful Bahri. Sayang beliau udah almarhum. Almarhum ya Pak ya. Nah, waktu awal-awal saya belajar, saya tuh dititipkan pada salah satu sahabatnya dia untuk kerja di sana. Nah, bahasanya kepada sahabatnya dia adalah, ini anak lagi belajar, tolong bimbing dia. Itu permintaan Pak Saiful ke sahabatnya dia. Perintah Pak Saiful ke saya, pimpin dia. Berarti ada sesuatu pada dia yang sebenarnya sedang diproses juga oleh Pak Saiful. Iya, pimpin dia supaya perusahaannya maju. Kalau perusahaannya nggak maju, salah kamu. Terus saya bilang, Pak, kalau saya suruh mimpin dia, kenapa Pak Saiful tidak perkenalkan saya sebagai konsultan? Memberi otoritas. Iya, kenapa gue gak dikasih otoritas gitu kan? Iya, kenapa malahan di switch gitu ya Pak? Di switch, dibilang saya mau belajar sama dia, terus gimana saya mimpin dia? Keren. Strateginya keren sih Pak. Gitu kan? Terus Pak Saiful cuma ngomong, karena kamu harus memimpin dia. Kalau kamu, saya bilang sebagai konsultan, saya bilang kamu backgroundnya, kan saya pada NLP apa segala macam, kalau saya kasih backgroundnya dia, ya kan pasti dia nurut sama kamu. Pada waktu dia nurut sama kamu, gimana kamu bisa mimpin dia? Justru pada waktu dia merasa gitu bahwa dia harus bimbing kamu, disitulah challenge kamu untuk mimpin dia. Tanpa posisi, tanpa otoritas. Yes. Wah, itu ampun deh. Itu bener ampun. Tapi ya tadi,
gitu kan. Kadang dia langsung bilang, Steve lu harus begini ya, harus begini ya. Waduh, dia menggunakan pengalaman dia untuk bimbing saya. Ya. Gitu. Artinya kalau dia mampu, maka saya harus mampu. Padahal manusia kan sedemikian unik. Apa yang dia mampu belum tentu saya mampu. Ya. Pada waktu saya tidak mampu, maka dia berpikir saya susah diajarin. Ya. Dan Bapak di pressure di situ. Di pressure di sana. Ya. Ya, tapi kembali lagi. Pada waktu sekarang saya mengerti backgroundnya bahwa memang itu perintah dari Pak Saiful bahwa memang saya perlu belajar memimpin dia, maka saya belajar memahami dia, belajar apa yang menjadi pemikiran dia, gitu kan, apa yang perlu saya terima dari sikap otoriternya dia. Servant tadi ya Pak ya. Ya, servant belajar acceptance, gitu kan. Lalu saya perlu bimbing dia seperti apa. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah ya seperti apapun pemimpin kita, selalu ada kesempatan untuk belajar. Ya. Mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan menjawab ya. Tadi nggak ada nama. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah dapat disebut dalam hidup juga risk taker jika saya adalah anak buah di mana pemimpinnya otoriter dan punya banyak ide tapi sudah dilaksanakan dan tidak diberi arahan. Maunya terima beres dan terima pujian. Banyak orang bawahannya kesal, tapi pemimpin suka karena dia pintar bicara. Bagaimana cara saya menghadapinya karena sering konflik dan disalahin, Pak? Oke, bagaimana saya menghadapi pemimpin yang otoriter, pemimpin yang hanya mau menerima banyak ide, mau terima beres. Pertanyaan yang paling mendasar adalah apa yang ibu mau? Bukan apa yang ibu tidak mau. Ya, karena itu kan tadi kan yang diceritakan oleh Ibu Sri itu kan sebuah keadaan, sebuah realita yang dirasakan oleh Ibu Sri. Itu yang terjadi. Itu kan realitanya. Ya. Itu kenyataannya. Ya. Gitu kan, pemimpin otoriter dan sebagainya. Nah, pada waktu Ibu Sri ingin bilang bagaimana saya menghadapi, maka mungkin pertanyaannya adalah apa yang Ibu mau? Dari realita ini apa yang Ibu mau? Baru kita bisa diskusikan bagaimana. Apakah pemimpin itu adalah risk taker? Begitu ya, kurang lebih seperti itu ya pertanyaannya ya. Apakah pemimpin itu adalah seorang risk taker? Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya setiap dari manusia itu mau jadi pemimpin atau tidak jadi pemimpin kan juga seorang risk taker. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita kan selalu ada resiko. Betul nggak sih? Tidak memutuskan untuk tidak memutuskan pun ada resiko. Memutuskan diam ada resiko. Memutuskan untuk bertindak juga ada resiko. Tidak bertindak pun ada resiko ya Pak? Tidak bertindak pun ada resiko. Jadi saya berpikir bukan hanya seorang pemimpin yang seorang risk taker. Setiap dari kita sebenarnya disadari atau tidak disadari adalah risk taker. Kita tidak mau jadi risk taker pun itu sudah jadi risk taker, betul nggak sih? Mudah-mudahan paham ya Bu Sri, teman-teman paham ya. Bahwa pada waktu kita tidak kita memutuskan tidak mengambil resiko, kan di situ juga ada resiko. Ya. Kadang-kadang kita perlu membuat list, Pak. Ya. Jadi mungkin yang perlu juga teman-teman disadari, pada waktu saya tahu bahwa hidup ini memang perlu ada resiko, lalu keputusan saya apa? Resiko seperti apa yang mau saya ambil? Mau sampai sejauh mana resiko itu saya ambil? Ya. Tapi kan tetap perlu ada keputusan. Ya. Pertanyaan berikutnya, Coach, menjadi berharga dan well-being itu ujung-ujungnya mindset hidup berkelimpahan. Berdasarkan law of attraction akan menarik hal baik dan bertemu dengan tim-tim yang selaras dan value kita ya. Ini pertanyaan Pak. Pernyataan ditutupin dengan pertanyaan. Yang saya pahami adalah pada waktu saya memahami kebenaran itu akan membebaskan saya dari rasa takut. Itu yang paling berharga. Ya, membebaskan saya dari rasa takut, membebaskan saya dari rasa khawatir, cemas. Ya kan, pada waktu saya menerima kebenaran itu akan membawa saya pada kebahagiaan. Oke. Mungkin sedikit ya Pak ya, karena tadi Bro Andre, saya jadi ingat waktu saya mempersiapkan hari ini, ada beberapa yang saya garis bawahi Pak. Menarik banget teman-teman, mungkin saya bacain aja di bukunya Pak Steph dan Pak Ivan gitu kan. Ia tidak mudah terguncang oleh tekanan sosial, ia tidak haus akan pujian,
dan tidak panik saat menghadapi ketidakpastian. Penyebabnya adalah karena ia hidup berlandaskan pusat nilai yang kokoh di dalam dirinya. Oke Pak, ia mampu memiliki kekayaan tanpa diperbudak oleh harta. Nah ini menarik Pak, dengan tadi ucapan Bro Andre gitu kan. Dia dapat menjalani kesibukan tanpa kehilangan arah hidup. Dia memiliki banyak ilmu tanpa menjadi arogan. Membangun relasi tanpa memanipulasi sesuatu bagi dirinya. Dan yang paling menarik adalah Pak, dia tidak menolak dunia luar, tapi sekaligus tidak membiarkan dunia luar menentukan makna bagi dirinya. Ia menjalani hidup dengan berakar kuat dan memiliki arah yang jelas. Dan memang kalau mungkin dengan selaras dengan tadi Pak Andre, saya lihat bagaimana balance of life itu sebenarnya bukan dari, kan banyak orang melihat ya Pak, kalau saya berkelimpahan, saya baru punya waktu. Kalau saya berkelimpahan, saya baru bisa melakukan ini, itu. Tapi sebenarnya akar dalam diri itulah yang paling penting. Apa yang kita mau dan kita fokus kepada yang kita tuju, mengenal dirinya ya Pak ya. Belajar untuk menjadi human being. Bab 1. Tarik Pak. Thank you. Makanya tadi saya sangat bersyukur pada waktu lalu karena Bro Andre sangat belajar. Lalu belajar itu sudah mampu menjadi sintesis sesuatu yang bermanfaat buat Bro Andre. Ya selamat juga buat Bro Andre. Oke, masih ada. Kalau tidak ada mungkin kita langsung ke penutup acara. Teman-teman jangan lupa, saya pribadi mungkin teman-teman perlu memanfaatkan, lagi harga bagus banget, teman-teman segera Shopee ya. Tapi walaupun tadi Pak Stef bilang nggak suka dorong teman-teman untuk langsung beli gitu kan, itu kan Pak Stef. Kalau saya nggak apa-apa teman-teman, malam ini saja. Oke, karena buku ini beberapa saya share Pak ke beberapa teman-teman yang cocok gitu. Saya lihat isinya ya tadi ya, kalau kita sama-sama bertumbuh, ngobrolnya juga enak Pak. Ngobrolnya tuh nyambung Pak. Jadi kita bisa sama-sama untuk saling mengasah ilmu. Teman-teman, kita ada WA group, Pak Stef dan Pak Ivan bersedia untuk, karena kan ini sampai 7 series ya, webinar series. Di tengah-tengah itu mungkin teman-teman juga ada yang mau ditanya, ada yang mungkin tiba-tiba kok muncul ke permukaan lagi, karena lagi mau belajar nyelam nih, kok muncul ke permukaan lagi. Teman-teman boleh bikin kepoin di grupnya gitu kan, boleh ramein. Dr. Stef sama Pak Ivan akan jawab sesuai waktunya gitu kan, dan kita belajar sama-sama. Karena di kelas Bapak dulu Pak saya buka kelas itu luar biasa ya, kelas 1 tahun di mana kita hadir sebulan sekali ya Pak, membawa masalah-masalah semua leader, dan kita belajar banyak dari problem orang. Di situ memang kalau Pak Stef saya tahu cara belajarnya justru dari problem yang muncul. Pak Stef bukan orang yang misalnya maparin semuanya, justru dari jawabannya itu maknyus banget teman-teman. Jadi silakan tanya, silakan join ke WA grupnya teman-teman. Akan dikirim ke admin. Jadi ada Bapak mau tambahin tentang WA group? Ya, jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti series daripada Lead to Grow, karena akan ada 7 bab. 7 sesi ya Pak. Ya, 7 webinar. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, ya, nanti silakan ikut join di WA group Lead to Grow. Ya, karena di sana juga akan banyak informasi juga mengenai, karena ini buku kita pun yang Lead to Grow ini Leading for Within, jadi memimpin dari diri sendiri, ini adalah masih buku 1. Jadi nanti akan ada 4 buku lagi. Gitu. Jadi ini masih buku jilid 1. Jilid 1 itu ada 7 bab. Kita akan ada jilid kedua dan jilid ketiga. Jadi kalau teman-teman mau tahu kapan buku terbit dan sebagainya, atau acara-acara yang berhubungan dengan Lead to Grow, itu nanti semua akan diinformasikan di WA group Lead to Grow. Berharap dengan ada komunitas ini kita kembali diingatkan ya Pak ya, karena pengalaman saya kita gampang banget keluar dari tujuan mula kita. Jadi teman-teman sudah dikirim juga ke Zoom, silakan diklik untuk bergabung di WA grupnya. Mudah-mudahan dengan komunitas ini kita sama-sama lagi untuk menumbuhkan benih tadi Pak. Karena saya percaya komunitas itu membantu banget sih Pak. Saya bergaul dengan siapa, obrolan apa yang saya bicarakan dengan teman-teman itu pasti akan pelan-pelan memupuk benih tadi Pak. Saya percaya itu sih Pak Stef. Amin.